Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat hadirin di mana kalian berada, walaupun kalian jauh di mata, berada di luar negeri, walaupun berada di dalam negeri, Ki Jagabaya syukur mengucapkan ribuan terima kasih yang selalu menyepot Ki Jagabaya, yang selalu mengikuti Ki Jagabaya, yang selalu mendoakan Ki Jagabaya. Saya mengucapkan tidak ada yang bisa saya balas dengan harta, dengan apapun selain saya mengucapkan ribuan terima kasih. Itulah yang bisa saya uraikan. Kenapa para sahabat? Jadi Ki Jagabaya ini habis sejarah ke makam guru besar Ki Jagabaya, dan Ki Jagabaya ucapkan ribuan terima kasih karena Ki Jagabaya dapat satu petunjuk dari beliau. Ki Jagabaya suruh jarah ke tempat beliau, ternyata alhamdulillah apa yang dapat petunjuk mimpi yang tadi malam telah saya jalankan. Sangat jauh sekali perjalanannya. Setelah pulang dari tempat beli Lampung, saya beristirahat, saya mendapatkan petunjuk. Malam itu saya langsung turun gunung, dan inilah tujuan saya sangatlah dalam perjalanan ini menuju habis berjarah tempat beliau. Sekarang ini Ki Jagabaya ini akan menuju pulang ke Padepokan. Kangen karena Padepokan kita ini sudah habis dibakar oleh preman-preman seperti Remondo, Cekalu yang sangat luar biasa kejamnya itu, bersahabat ya. Mudah-mudahan bersahabat ya, perjalanan ini memang masih jauh para sahabat perjalanan kita ini ya. Nanti kita tembus ini ke jalan hitam, nanti kita cari ojek, baru kita keluar dari sini naik angkot kecil lagi, naik bis lagi. Masih jauh, mudah-mudahan kita bisa keluar dari hutan ini ya, karena inilah tempat beliau. Kenapa saya tidak boleh mengambil satu momen di makam guru besar saya. Itu memang guru besar saya dulu telah mengucapkan jangan sampai ada di antara anak-anak muridnya yang mengambil foto di makam beliau ini. Alhamdulillah ya, Ki Jagabaya telah melaksanakannya. Jangan lupa bersahabat ya, banyak-banyaklah berselawat, tegakkanlah sholat, ke sholat itu satu tiang agama. Apabila tidak ada tiang, jangankan orang hidup, rumah pun roboh. Tapi kalau dia ada tiang, pondasi yang kuat, dia akan kuat, kekeh, dan bisa menampung sebanyak beban yang di atas. Tapi itulah manusia. Apabila mereka tidak ada beragama, tidak bergantung kepada Tuhan, tidak ada pengajaran-pengajaran yang dianut oleh preman-preman ini, ya inilah sebabnya seperti Remondo sama anak buahnya yang selalu sangat kejam dan sangat buas. Nah, para sahabat, kita ikutin terus perjalanan Ki Jagabaya. Mungkin ini masih jauh. Ayo kameramen, kita harus bergerak sekarang. Ya kameramen, kita harus bergerak, harus menuju. Mudah-mudahan ya kita akan sampai di tujuan dan dalam keadaan sangatlah nyaman. Kita melihat Padepokan, karena saya sudah kangen sekali melihat Padepokan Ki Jagabaya. Sudah lama sekali para sahabat ya, Ki Jagabaya ini kangen melihat Padepokan. Nah, selama ini Jagabaya ini hanyalah gimana, keluar masuk hutan, selalu ke tempatnya Bang Rey Lampung, dikenakan Bang Rey Lampung dalam keadaan yang tidak nyaman karena ada ancaman-ancaman oleh Remondo ini. Itu persahabat, bukan Ki Jagabaya meninggal Padepokan karena urusan duniawi, tidak. Karena Ki Jagabaya itu meninggalkan dengan ada informasi ya, anak buah Remondo ini yang sangat ditakuti ya,
Karena kekejaman anak buah Raimundo ini sangatlah kejam, sahabat. Dan mereka ini akan mengambil alih lahan-lahan Mari Lampung bersama masyarakat. Ini satu yang sangat luar biasa, sahabat ya, yang kita takuti ada kekejamannya anak buah Raimundo ini. Yang saya bingungkan ada satu, kayak Bung Laga. Bung Laga itu dulu ada sahabat Ki Jagabaya. Ya, dia adalah orang baik. Kenapa ketika saya tahu beliau itu menjadi orang tidak baik, menjadi orang yang sangat brutal, yang sangat kejam sekarang, Bung Laga itu. Maka disinilah Ki Jagabaya bingung. Jadi semua itu apa gara-gara atas perbuatan yang tidak nyaman, atau Bung Laga ini dan mendapatkan ilmu-ilmu yang salah. Ini Jagabaya ini, dan tadi itu Jagabaya ini selalu berpikir, apakah benar Bung Laga ini memakai ilmu-ilmu yang tidak benar, masyarakat. Kenangan saya lihat Bung Laga ini sekarang cara berpakaiannya sangatlah aneh, ya. Dia bicara pun saya tidak paham arah ngidulnya. Ini yang saya bingungkan, sahabat ya. Wah, ini tempatnya enak sekali, sahabat, untuk istirahat. Wah, ini kita istirahat sini, sahabat. Nah, kita nyantai di sini dulu. Kita nyantai. Kita tenangkan di sini dulu, sahabat ya. Kita cari dulu air dulu, sahabat. Kena hausnya sangat, air minum Ki Jagabaya ini habis. Jadi Ki Jagabaya ini nggak bawa air minum. Terus ini habis lagi. Kita cari dudukan apa? Dudukan aja. Nah, ini tempatnya indah. Tempatnya sangat mantap kayaknya. Wah, gimana air minum? Kalau kayaknya tempat ini, saya nggak bawa golok. Kalau saya bawa golok mungkin saya sudah belajar minum nih. Udah mantap apa? Kalau perjalanan Ki Jagabaya sangat jauh, letih sangat luar biasa. Indah benar kalau hidup di tengah hutan, para sahabat. Hidup yang udaranya nikmat, indah. Ini sangat luar biasa, para sahabat. Kalau kita hidup di dalam hutan ini nyaman, tenang, adem, seperti ada AC, dingin, sejuk, alami. Ini kurnia Allah semua. Inilah yang kita harus banyak bersyukur, para sahabat ya. Karena apa yang kita syukuri, apa yang kita dapat, itulah rezeki kita hari ini. Besok kita akan mencari sebelum matahari terbit. Inilah, para sahabat ya, supaya kita banyak menyukuri perjalanan hidup. Rintangan dan berintangan harus kita buang, lahan berlahan harus kita sisihkan, harus kita bersihkan. Seperti kita menyapu di sebuah halaman yang banyak pohonnya, yang banyak kotorannya. Inilah perjalanan hidup Ki Jagabaya untuk menegakkan keadilan, untuk menumpas para penjolim ini. Kenapa Ki Jagabaya ini harus bergigih dan harus menghabisi mereka? Kalau tidak, bukanlah kami, kira-kira siapa lagi yang akan menghabisi mereka-mereka? Bukan niat ingin kami menghabisi, para sahabat, tapi jelas kami ingin mengarahkan satu jalan kebaikan, ya. Apalagi yang seperti Jekaloi Raimundo itu, Ki Jagabaya tidak niat ada ingin menghabis mereka, tidak, sangat berdosa. Tapi Ki Jagabaya ini ingin
Gimana caranya mendekati orang-orang seperti mereka dengan halus, lembut, tidak memain dengan kekasaran. Ini, kalau kita main satu kekasaran, jelas di situ akan terjadi pergesekan, pada kekerasan. Inilah Ki Jaga Bayar memikirkan sesuatu yang sangat dalam, ya, supaya airnya jernih kalian dapat. Satu perjalanan yang sangat begitu mendapatkan ilmu yang sangat tinggi di dalam menghadapi Raimondo bersama antek-anteknya. Ini Ki Jaga Bayar bukan main-main, ya. Jangankan yang lain, Bang Rebun buntang banting menghadapi Raimondo. Karena kehebatan Raimondo ini sangatlah luar biasa. Sangatlah luar biasa. Di dalam perjalanan yang karirnya sangat punya nama, Raimondo memang bukan sembarangan. Dia sangat berkelas. Dia sangat bahaya sekali. Siapa yang tidak takut sama Raimondo? Siapa yang tidak kenal? Siapa yang tidak tahu? Raimondo memang orang baru. Ya, dia datang dari Selat Malaka. Dia adalah mafia ulung yang ditakuti. Tapi untuk menghadapinya, kemungkinan saya harus memakai otak untuk gimana caranya saya mendapatkan dan kebaikan ini untuk mereka. Untuk meluruskan, tanpa kita luruskan perjalanan mereka ini sangat bahaya sekali. Yang saya pikir adalah dampaknya. Dampaknya bukan main-main. Dampaknya itu yang saya pikirkan. Apabila terjadi, akan bahaya sekali. Ini para sahabat-sahabatnya. Ki Jaga Bayar istirahat sebentar. Ingin supaya apa yang saya rasakan sekarang ini, karena air minum Ki Jaga Bayar tidak ada. Banyak sekali pikiran Ki Jaga Bayar, banyak sekali beban. Beban Ki Jaga Bayar memikirkan Padepokan telah dibakar. Beban kedua memikirkan ternak yang pernah dibunuh, yang itu adalah orang menitipkan ke tempat kami. Ini yang saya pikirkan. Dan banyak sekali perjalanannya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan para sahabat ya, Ki Jaga Bayar ada jalan keluarnya, ada jalan rezekinya, bisa membayar utang piutang kepada masyarakat yang telah menitipkan ternak-ternaknya di Padepokan yang telah dibakar, dibunuh oleh anak buah Raimondo bersama Cekaloid. Indah sekali, Masya Allah, 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 Allah. Satu hidayah sangat luar biasa, tempatnya dingin. Masya Allah, dingin sekali tempat ini. Kayaknya aku harus mencari buah dukan supaya aku bisa minumnya ini, supaya lega kayaknya. Ini ya, saya juga kayaknya. Coba aku mencari dulu. Ini sekarang juga dulu. Harus kita siapkan dulu. Walaupun nggak ada, kalau kayaknya bisa. Bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para sahabat, kita melakukan perjalanan lagi supaya perjalanan kita ini sampai ke tujuan. Kita perlahan-lahan saja. Ya, ini dari sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Apa itu? Allah Akbar. Apa sebenarnya itu? Aku melihat ada sesuatu di sini. Mungkin biarkan saja. Itu hanya sebuah yang tidak benar.
Allah. Tapi agak-agak curiga. Ada yang ada dari sini. Iya. Apa itu? Nanya. Bayangan. Iya. Bayangan hitam yang telah bergerak. Tapi dia telah mengawasiku. Jangan terbanyak. Aku jangan terbanyak pikiran. Karena aku lagi banyak pikiran lukinan ini adalah satu masalah beban. Jadi aku punya pikiran. Kayaknya aku lewat dari sini tadi. Sepertinya aku dari sini. Iya. Sepertinya aku dari sini. Ini jalannya kayaknya. Bismillah. Subhanallah. 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 Tapi perasaanku tidak enak. Ada apa ya? Ini kok perasaanku tidak enak dari tadi. Mata batinku seperti keganjilan tempat ini. Seperti ada yang mengawasi. Siapa sebenarnya orang itu? Apa tujuannya tak mengawasi aku di sini? Hutan ini. Sangat bingung sekali. Ya. Hutan ini sejarah berwilayah pikiran. Akan nyampe perjalanan ini. Perjalanan ini sangat jauh. Yang mungkin aku sudah ke tempat guruku. Aku sudah tenang. Guru. Tapi aku akan curiga tempat itu. Iya. Aku sangat curiga sekali. Coba. Aku tahu tempat ini. Karena bayangan hitam itu ada di depan sana. Nah, aku curiga bayangan hitam itu ada di depan sana. Jangan sesuatu di situ. Aku harus mengawasinya. Aku melihat dulu. Sebenarnya siapa itu? Oh, santai aja sini kameramen. Aku akan kesana ke kanan. Sangat mencurigakan. Dia tadi kamu mengawasiku dari sini dan mengikuti aku. Bismillah. Allah. Siapa yang telah datang? Dia pergi. Bangsa. Iya. Dia pergi. Dia tahu Sukumaragaku telah mencarinya. Dia pergi. Apa tujuan sebenarnya? Aku ingin tahu. Tujuan sebenarnya. Apa maksudnya sebenarnya? Kok tiba-tiba dia ada di sini? Apa itu tujuannya? Sangat cerdas sekali orang ini. Iya. Orang sangat cerdas sekali. Tujuannya apa sebenarnya? Kok berada di sini? Apa ada sesuatu yang mengawasiku? Bisa jadi. Masuk akal. Jangan-jangan dia ada sesuatu yang mengikutiku. Apa dia telah tahu bahwa tempat makam guru besarku? Siapa sebenarnya yang telah mengikuti perjalananku ini?
Biarkan aja, kita tunggu di sini. Saya akan nungguin di sini. Apa sebenarnya orang itu? Assalamualaikum, di sana. Assalamualaikum. Apa tujuanmu telah mengikutiku ke hutan ini? Siapa sebenarnya namamu? Dan siapa telah memerintahkanmu, telah mengawasiku ini? Muncullah di sana. Kalau kau memang diperintahkan oleh seseorang, siapa namanya? Dan apa keperluannya kepada Ki Jagabaya? Keluarlah kau dari persembunyianmu. Keluarlah kau dari sana. Tidak usah kau bersembunyi di balik itu semua. Karena aku tahu. Karena aku tahu. Kalau kau memang punya permasalahan kepada Ki Jagabaya, muncullah. Ini bukan Ki Jagabaya yang dulu. Ki Jagabaya yang baru sekarang. Kau jangan bermain-main di sana. Usahlah kau bermain-main. Ya. Kalau kau punya masalah pada Ki Jagabaya, keluarlah kau dari situ. Temuin aku di situ. Apa permasalahanku pada kalian? Kalian telah mengawasiku tempat ini. Dan apa tujuan sebenarnya kalian? Bismillah. Allah. 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 Kalau kau tidak mau keluar dari sini, kau tidak muncul, kau tidak mau nampakkan, jangan salahkan aku. Aku bisa kasar. Baik, kalau kau tidak munculkan dirimu. Bangsat. Ya, dia pergi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Allah, 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 Allah. Luar biasa orang itu, iya. Tapi apa keperluannya? Tiba-tiba dia muncul mengikutiku. Apakah dia ada di perintah Raimondo untuk mengawasi kemana pergian? Tapi aku bingung, sangat bingung sekali. Apa maksudnya sebenarnya? Ini, apa maksudnya? Allah, biarkan saja. Kameramen, tenang, santai aja. Kita lihat, kita tunggu. Apabila dia datang lagi, dia munculkan bayangannya, paksa. Tidak boleh kita hentikan. Dia harus ketangkap. Apa tujuan sebenarnya dia? Apa maksudnya? Apa dia diperintahkan oleh Cekalu untuk mengawasiku? Tapi siapa bayang-bayang hitam itu? Ilmu kanuragan yang sangat tinggi sekali. Ya, yakin dia bukan orang sembarangan. Karena sangat hebat sekali. Sekali sentak hilang dari pandanganku. Mudah-mudahan perjalananku ini tidak ada yang tahu bahwa aku ini berada di tempat makamnya Guru Besar Kebuyut Mengutama. Kita tunggu, kita lihat persahabat ya, kita lihat apakah dia memang muncul atau memang dia telah pergi. Saya ingin tahu sebenarnya siapa sebenarnya. Hei, ke sana. Kalau kau benar-benar diperintahkan oleh seseorang,
Muncullah. Dan apa tujuanmu telah mengikutiku? Sebelum aku meninggalkan hutan ini. Dan apa keperluannya kau telah mengawasiku tempat ini? Aku tidak ada punya permasalahan kepada kalian. Jadi, tak usah kalian mengawasi aku di tempat ini. Muncullah kalian. Aku harus pasang telinga. Tidak boleh aku diam. Allah. Mereka tidak ada lagi. Iya. Mereka telah meninggalkan tempat ini. Siapa sebenarnya? Kameramen, hati-hati. Hati-hati. Karena kita telah diawasi oleh sesuatu di sini. Sudah. Kalau tidak, matikan aja kameranya. Jangan sampai dihidupkan. Karena kayaknya tempat ini sangat bahaya sekali. Ya para sahabat ya. Kijagabaya mohon doakan selalu perjalanan Kijagabaya. Jangan lupa like, comment, subscribe, hidupkan notifikasinya, pencet loncengnya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ada 5 jari manis Anda yang untuk memberikan satu amal kepada Kijagabaya. Mudah-mudahan Kijagabaya akan membikinkan edukasi-edukasi yang sangat luar biasa nanti ya. Pada sahabat Bandar Lampung, subscriber Bandar Lampung, saya harapkan, saya mohon doanya selalu. Apabila ada kata-kata yang salah, Kijagabaya mohon maaf. Karena Kijagabaya adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari perbuatan melangkah kalimat yang sangat tidak terkontrol dalam kehidupan Kijagabaya selama ini. Kijagabaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang salah, Kijagabaya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf kepada sahabat-sahabat Kijagabaya, permisa-permisa di mana kalian ada. Mudah-mudahan perjalanan Kijagabaya ini habis pulang dari tempat penyengukan bersilaturahmi kepada guru besar Kijagabaya yang ada di hutan ini, mendapatkan satu simbol, satu hidayah yang sangat luar biasa. Ikuti terus perjalanan Kijagabaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen, kita teruskan perjalanan.